Ya, pemirsa, kali ini kami ajak Anda untuk berbincang bersama Wakil Bupati Sigi dan kita akan membahas tentang bagaimana semangat perjuangan Kartini bagi wanita Indonesia, khususnya juga di Sulawesi Tengah, seperti apa peran perempuan yang ada di Sulawesi Tengah dan bagaimana kemudian perempuan memberikan inspirasi kepada perempuan-perempuan lainnya. Saat ini sudah terhubung bersama kami Wakil Bupati Sigi, Ibu Paulina SEMSI. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Sehat, Ya, Bu sehat Bu ya? ya. Amin, sehat. Oke. Baik, Ibu, ini bicara soal semangat perjuangan Kartini bagi kaum wanita Indonesia. Kalau bicara soal bagaimana memaknai Hari Kartini yang tiap 21 April kita peringati, Ibu, ada pertanyaan tersirat di dalamnya, apa, mengapa, dan tujuan kita memperingati 21 April ini sebagai Hari Kartini. Menurut Ibu seperti apa? Ya, saya kira ini momen yang sangat penting bagi kaum perempuan, di mana dengan memperingati Hari Kartini, walaupun di dalam suasana seperti sekarang ini, dalam suasana bencana COVID-19, tetap kita mempunyai semangat untuk mempertahankan perjuangan Kartini di tengah-tengah suasana apapun suasana yang kita hadapi. Kita sebagai perempuan-perempuan harus tetap bangkit dan tetap semangat di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita semua. Ya, Ibu, kita ketahui bahwa perempuan mendapatkan kesetaraan dalam hak perlindungan dan kekerasan. Nah, namun akhir-akhir ini kita sering melihat informasi tentang kekerasan terhadap perempuan masih sangat banyak. Nah, Ibu sebagai salah satu tokoh wanita yang memangku jabatan strategis, khususnya di Kabupaten Sigi sebagai Wakil Bupati Sigi, bagaimana cara Ibu untuk meminimalisir keadaan atau kekerasan terhadap wanita-wanita yang ada di Kabupaten Sigi ataupun yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah? Ya, untuk kasus kekerasan terhadap perempuan memang masih ada dan di Kabupaten Sigi juga seperti itu. Makanya untuk untuk soal kasus kekerasan terhadap perempuan ini, tentunya kami terus memberikan pembinaan-pembinaan ataupun motivasi-motivasi ataupun semacam penyampaian kepada seluruh kaum perempuan. Artinya untuk bagaimana kita bersikap dan berperilaku sehingga juga ini dan begitu pula untuk kaum laki-laki untuk meminimalisir hal ini. Apa penyebabnya dan seperti apa ini bisa terjadi, dan tentunya penyelesaian masalah-masalah di dalam kekerasan rumah tangga ini, jika ada itu terjadi, untuk segera melaporkan. Jadi tidak usah sungkan-sungkan jika ada persoalan yang terjadi terhadap perempuan, jangan disembunyikan, tetapi harus segera dilaporkan, karena kami juga bersama dinas terkait, terutama kami terlebih khusus kami di Kabupaten Sigi, kita akan cepat untuk menangani hal tersebut dan kerjasama juga dengan Polres Kabupaten Sigi di dalam pembinaan seperti itu jika ada kami dapatkan kekerasan terhadap perempuan. Makanya hanya saja biasanya ada yang enggan untuk melapor, takut, tetapi untuk ini kita selalu sosialisasikan bahwa tidak boleh kita takut untuk melaporkan jika ada hal-hal seperti itu. Begitupun mungkin seluruh masyarakat di Sulawesi Tengah, jika masih ada kekerasan terhadap perempuan, tentunya kita ada banyak wadah-wadah yang bisa kita untuk bercerita, untuk memberikan menyampaikan hal-hal apa yang kita alami seperti itu, karena agar supaya ini bisa kita cepat ketahui. Ketika ini tidak dilaporkan, tentunya ini juga menjadi kesulitan bagi kita untuk bagaimana kita bisa meminimalisir keadaan seperti itu. Baik, Bu Abub. Ya, Bu Abub, ini menarik terkait dengan keberpihakan terhadap kaum perempuan begitu, khususnya di Kabupaten Sigi. Apa kebijakan yang sudah atau akan diambil begitu, sudah diimplementasikan oleh Ibu selaku Wakil Bupati di sana untuk kemudian menyasar kepada kaum perempuan ini? Ya, untuk kaum perempuan tentunya ini ada wadah yang
kita biasa kerjasama dengan para NGO yang khusus menangani persoalan perempuan ini, dan juga tentunya ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan, yaitu untuk pemberdayaan khususnya bagi kaum perempuan, yang mana ini bisa sebagai misalnya ada yang punya keahlian untuk memasak, ya itu kita beri ada pelatihan untuk khusus catering seperti apa dan diberikan bantuan alat-alatnya. Dan juga ada yang punya keahlian salon, itu juga kami berikan bantuan, kita bina dan diberikan bantuan. Dan juga ada yang pandai untuk menjahit, menjahit, itu juga kita berikan pembinaan dan juga diberikan bantuan. Jadi memang kelompok-kelompok usaha seperti ini yang kita tumbuhkan di masyarakat untuk supaya bisa menopang penghasilan rumah tangga, dan juga di dalam usaha-usaha kecil lainnya seperti pembuatan snack-snack ataupun makanan ringan yang bisa menghasilkan tambahan penghasilan buat rumah tangga kaum perempuan. Kira itu. Terkait dengan keadaan seperti sekarang ini di tengah pandemi COVID-19 ini, adakah upaya khusus begitu yang sudah dilakukan oleh pemerintah Sigi terkait dengan kemudian bagaimana UMKM, usaha kecil menengah ini tetap eksis, tetap hidup, khususnya ini UMKM yang dibidangi oleh para kaum-kaum perempuan ini? Ya, untuk saat ini memang benar kita memfokuskan persoalan seperti itu di dalam menghadapi persoalan COVID sekarang ini. Kami sebagai pemerintah, khususnya kita di Kabupaten Sigi, ini yang kita bangkitkan sekarang ini. Jadi banyak usaha-usaha, karena memang kita melihat sekarang ini dampak daripada COVID ini juga sudah mulai berasa di mana orang harus stay at home dan juga bekerja di rumah, ada social distancing, sehingga ini juga banyak juga penghasilan, tambahan penghasilan mungkin dari kaum bapak yang mensupport biasanya itu juga karena ini lebih banyak yang dirumahkan ataupun sehingga ini bisa kita bangkitkan untuk usaha-usaha seperti itu. Ada bantuan-bantuan yang diberikan untuk bagaimana mereka tetap eksis walaupun mereka berdiam di rumah. Seperti sekarang ini khususnya yang punya keahlian menjahit itu diberikan bantuan modal untuk mereka menjahit masker, karena ini masker ini yang banyak dibutuhkan sekarang. Jadi mereka membuat itu bisa menjadi tambahan penghasilan buat para kaum perempuan. Dan juga kemarin juga kami sudah mendapatkan juga bantuan dari NGO, ya dari Oxfam dan PKBI yang bekerja sama. Ini memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok usaha wanita, terlebih khusus yang jahit menjahit. Begitu pula dengan yang kelompok-kelompok lainnya. Baik, Bu Wabub. Ya, tadi Bu Wabub mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Sigi memberikan bantuan. Bantuan seperti apa yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sigi? Dan kita ketahui begitu banyak sekarang masyarakat yang mengalami putus hubungan kerja atau PHK. Nah, melihat kondisi seperti saat ini, seperti tadi yang Ibu katakan, begitu banyak cara-cara yang dilakukan dan bantuan-bantuan apa saja yang sudah diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sigi terhadap masyarakatnya. Ya, ini sekarang ini kami juga untuk hal seperti ini kami sudah dalam tahap penganggaran, dan memang sudah kami anggarkan untuk itu, bagaimana kita bisa agar supaya masyarakat di tengah-tengah epidemi COVID sekarang ini bisa terus tetap bangkit dan berusaha. Jadi bantuan-bantuan yang diberikan itu untuk kelompok-kelompok usaha, permodalan seperti itu, dan juga yang lainnya ini sementara sedang berjalan seperti tadi yang saya katakan, terlebih khusus kepada mereka yang punya keahlian jahit menjahit, itu kita aktifkan untuk mereka bisa menjahit masker. Jadi ini karena masker ini sedang banyak dibutuhkan oleh orang sekarang ini dan semua orang harus pakai masker, makanya ini merupakan tambahan penghasilan buat mereka saat di tengah-tengah bencana COVID seperti saat ini. Oke,
Baik, Bu Wabub, ini terkait dengan human trafficking dan juga tadi sudah disinggung di awal bahwa masih terjadi kekerasan terhadap perempuan. Tercatat dari catatan Komnas Perempuan ada lebih dari 400.000 kasus begitu per April 2020 ini pada saat kemarin kita memperingati Hari International Women Day begitu ya di 8 Maret. Ini sebenarnya kalau menurut pandangan Ibu sebagai tokoh perempuan di Sulawesi Tengah ini, apa yang sebenarnya terjadi begitu saat ini? Apakah memang karena seorang perempuan ini tidak memiliki kemampuan atau seperti apa menurut Ibu Abu? Ya, memang untuk saat sekarang ini, saya kira ini juga yang perlu kita untuk bagaimana kita memberdayakan untuk kaum perempuan ini. Jadi jangan sampai terkesan bahwa karena dia tidak punya kemampuan, saya kira orang semua punya kemampuan untuk itu. Olehnya itu, ini yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, bagaimana kita bisa menyediakan pekerjaan yang minimal mereka itu bisa berdayakan dari rumah ke rumah untuk keahlian-keahlian yang ada pada mereka. Jadi itu yang kita support seperti itu, agar supaya ini meminimalisir jangan sampai ada terjadi hal-hal yang seperti tadi human trafficking yang seperti itu juga jangan sampai terjadi, karena ini juga harus kita berikan pembinaan kepada terlebih ini kaum perempuan yang dari masih usia-usia dini, sudah harus kita berikan bekal mereka untuk pengetahuan seperti apa, dan sering-seringlah disosialisasikan hal-hal yang baik kepada mereka, sehingga bagaimana mereka bisa mandiri seperti itu, sehingga mereka juga itu tidak terpengaruh oleh hal-hal yang bisa menjerumuskan mereka dalam hal ini. Saya kira itu. Ya, Bu Wabub, kita ketahui bahwa saat ini begitu banyak kaum-kaum wanita yang menduduki posisi-posisi strategis atau jabatan-jabatan strategis di Indonesia. Salah satunya Ibu sebagai Wakil Bupati di Kabupaten Sigi. Bagaimana Ibu memberikan inspirasi kepada masyarakat untuk bisa mengikuti atau jejak Ibu yang sudah Ibu lakukan sampai dengan saat ini? Ya, saya kira ini memang sebagai kaum perempuan tentunya kita juga wajib memotivasi kaum kita. Jadi seperti agar supaya mereka juga bisa untuk menjadi apa yang seperti dudukan-dudukan yang menduduki jabatan-jabatan saat ini itu bisa dipegang oleh kaum perempuan, bahwa perempuan itu juga mampu untuk berbuat, untuk bisa duduk sejajar dengan kaum laki-laki. Jadi presiden saja sudah pernah perempuan seperti itu. Jadi tidak ada yang tidak mampu kita lakukan. Olehnya itu ya kita harus banyak-banyak memberikan support kepada kaum perempuan, jangan membatasi seperti itu, dan tentunya juga dukungan support dari kaum laki-laki, sehingga kaum perempuan ini juga bisa bangkit dan bisa menjadi apa yang mereka cita-citakan. Seperti itu. Baik, Ibu Wabub, ini kalau kita lihat aturan untuk menduduki jabatan atau kursi di parlemen begitu ya, di Dewan ada 30% kuota yang harus terisi oleh wanita. Betul, terisi oleh wanita. Nah, ini kalau menurut pandangan Ibu bagaimana kemudian pemerintah bersama-sama begitu mengeksklusifkan begitu ya, mengistimewakan perempuan ini sehingga bisa sejajar dengan laki-laki. Bisa duduk ya, Anita, bisa sejajar dengan laki-laki. Namun memang yang harus kita beri tanda kutip di sini adalah bukan kesetaraan atau kesejajaran yang kemudian bisa melakukan apa saja, tapi kesetaraan di mana hak dan kewajiban ini bisa sama-sama. Kalau menurut Ibu Paulina sendiri, bagaimana, Bu? Iya. Ini memang kebijakan pemerintah yang sudah cukup luar biasa, memberikan ruang kepada perempuan untuk sebagai contoh di parlemen harus 30%. Dan juga karena saya juga mantan dari parlemen, jadi tentunya ini merupakan ruang yang sangat baik kepada kita kaum perempuan. Olehnya itu ini harus kita manfaatkan ruang-ruang ini, dan tentunya ini pembelajaran politik juga kepada kaum perempuan. Ya ini kita merekrut kaum perempuan terkadang memang sulit untuk kita merekrut kaum
perempuan, tetapi terus kita harus memberikan mereka motivasi bahwa kita juga mampu dan kita harus mengisi ruang yang sudah diberikan kesempatan kepada kita untuk mengisi kesempatan itu. Saya kira itu. Ya, baik Bu. Yang terakhir Bu ya, bagaimana Kak Ibu memotivasi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah bagi perempuan semua untuk bisa lebih bertahan lagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita belum tahu kapan akan berakhir ini Bu? Iya, jadi memang benar ini kaum perempuan ini juga harus tentunya mempunyai peran yang penting di dalam penanganan ini dalam suasana COVID-19 saat ini, di mana kita ya ini khususnya buat kaum ibu itu saya kira perannya luar biasa sekali, di mana bisa memanage keuangan rumah tangga di tengah-tengah keadaan COVID-19 ini, yang tentunya memang ini harus bagaimana memanage ini untuk supaya bisa mencukupi anggaran rumah tangga ini tentunya harus diatur dengan sebaik-baiknya, juga mendidik anak yang stay at home itu belajar dari rumah, tentunya dia juga menjadi guru bagi anak-anaknya, membantu anak-anak di dalam hal seperti saat ini banyak semua kita lebih banyak berdiam dalam rumah, dan peran perempuan tentunya ini kita sebagai perempuan juga bagaimana kita bisa ya terlebih khusus ini kalau mungkin banyak terjadi seperti yang tadi saya katakan, yang kita punya keterampilan usaha-usaha itu mungkin kita bisa lakukan di rumah, sehingga juga ini bagaimana kita bisa walaupun kita di rumah tetapi kita berpenghasilan. Ya, sekarang ini banyak sekali ibu-ibu yang sudah saya lihat kalau di media sosial ini sudah lebih banyak di rumah, banyak yang tambah pintar masak ya. Karena ada pembelajaran dari YouTube ini bisa dilihat, tentunya ini jangan cuma begitu tapi mungkin bisa dijual lewat online, karena sekarang ini media tersedia untuk kita gunakan itu sangat baik. Jadi ini bisa kita pergunakan, era sekarang ini memang semuanya serba digital kita boleh lakukan. Jadi tidak ada yang kita bukan berarti di dalam rumah atau di tengah-tengah COVID-19 ini kita harus hidup, harus susah, harus menanggung beban yang begitu. Memang betul kita menanggung beban, tetapi bagaimana kita tetap semangat dalam menjalani kehidupan kita ini, dan bagaimana kita bisa memotivasi orang-orang untuk tetap hidup sehat di tengah-tengah COVID-19 ini, khususnya kita di dalam rumah. Di dalam rumah ini bagaimana kita mengajarkan untuk selalu kita bisa hidup sehat ya, dan bagaimana bisa kita memberikan juga mungkin pembelajaran ini kita juga bisa belajar lewat online, kita bisa membaca informasi-informasi yang ada, tentunya ini masukan-masukan yang baik bagaimana kita bisa tetap hidup bertahan di tengah-tengah COVID-19 ini. Baik, terima kasih Ibu Paulina SEMSI, Wakil Bupati Sigi, sudah bergabung bersama kami dalam perbincangan yang luar biasa ini. Semoga terus menginspirasi wanita-wanita di Indonesia, khususnya Sulawesi Tengah. Ibu Paulina ya, sehat selalu bersama keluarga, Bu. Amin. Terima kasih. Baik, dan pemirsa itu tadi perbincangan kita tentang bagaimana kemudian kita memaknai Hari Kartini 21 April tiap tahunnya kita peringati. Semoga Anda juga perempuan-perempuan tangguh di luar sana terus menginspirasi begitu ya. Dan pemirsa, akan kami lanjutkan informasi kami dalam Sulawesi Tengah hari ini usai jeda pariwara berikut. Kami segera kembali.